Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almalia Rosunia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kuliah saya, yaitu dari mata kuliah Seminar Perencanaan SDM dengan dosen pengampu Bapak Kurniawan Prasetyo SEMM. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Rekrutmen Pegawai. Rekrutmen pegawai adalah merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan mengikat pelamar kerja dengan motivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari atau berakhir tatkala lamaran telah diserahkan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan kerja yang dibagi menjadi 3, yaitu faktor objektif, faktor perekrut, dan faktor subjektif. Faktor objektif terdiri dari gaji, bentuk pekerjaan, kemudian peluang promosi, dan lokasi tenaga kerja. Kemudian faktor perekrut ada kesopanan, status, kompetensi perekrut, dan kecepatan respon terhadap aplikasi. Dan yang ketiga ada faktor subjektif yang terdiri dari kecocokan, kepribadian, dan nilai-nilai seperti citra, misi, dan kultur budaya. Kemudian ada tujuan aktivitas rekrutmen. Yang pertama ada menemukan pelamar-pelamar yang berkualitas. Yang kedua menyediakan calon tenaga memenuhi syarat. Yang ketiga mengkoordinasi upaya seleksi dan pelatihan. Yang keempat mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Dan yang kelima memperjelas sistem gaji dan kompensasi. Kemudian ada 3 landasan program rekrutmen yang baik mencakup faktor-faktornya. Yang pertama adalah program rekrutmen yang meningkat banyak pelamar untuk memenuhi syarat. Yang kedua, program rekrutmen tidak pernah mengkompromikan standar seleksi. Yang ketiga ada program rekrutmen kreativitas, inovatif, dan inovatif. Selanjutnya ada kendala-kendala. Yang pertama ada karakteristik organisasional yang mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen. Yang kedua ada citra organisasi pelamar kerja. Biasanya tidak berminat dalam mencari pekerjaan lapangan kerja di dalam organisasi tertentu. Citra organisasi dengan demikian hendaknya dipertimbangkan pula sebagai kendala berpotensial. Kebijakan organisasi, informasi, analisis pekerjaan, dan perencanaan kepegawaian mengarahkan perekrut dalam mengambil keputusan mengenai sumber dan saluran rekrutmen yang tepat serta mengevaluasi proses rekrutmen. Kemudian ada kebijakan yang dapat mempengaruhi rekrutmen. Yang pertama ada kebijakan promosi, yang kedua ada kebijakan kompensasi, yang ketiga ada kebijakan status kepegawaian, yang keempat ada kebijakan pengangkatan internasional, yang kelima ada rencana, strategi, dan rencana sumber daya manusia, yang keenam ada kebiasaan perekrut, dan yang ketujuh ada kondisi eksternal. Selanjutnya bagaimana sih cara menentukan kualifikasi pelamar, yaitu dengan tujuan upaya perekrut bukanlah sekedar menghasilkan sejumlah orang tertentu. Lebih baik dari itu, tujuan rekrutmen hendaklah selalu untuk memikat pelamar-pelamar yang kompeten bagi organisasi. Kemampuan mengacu pada kecocokan antara persyaratan pekerjaan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan si pelamar. Motivasi atau motivation merajuk kepada kecocokan antara karakteristik pekerja dengan kepribadian, minat, keinginan si pelamar. Kemudian ada peran manajerial. Tanggung jawab atas keseluruhan proses rekrutmen normalnya dibebankan ke pundak manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan dan penerapan program rekrutmen yang akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan seraya tetap mematuhi segala ketentuan hukum. Bertanggung jawab ini meliputi pencarian sumber pelamar, pembuatan dan pemasangan iklan lowongan kerja, komunikasi dengan kampus, agen penempatan tenaga kerja, dan penyusunan prosedur guna menjamin kesempatan kerja yang
Kemudian di sini ada proses rekrutmen. Ada beberapa banyak proses rekrutmen, diantaranya satu ada strategi rekrutmen. Yang kedua adalah perencanaan rekrutmen. Yang ketiga ada di mana tempat rekrutmen. Yang keempat ada posisi masuk. Yang kelima ada pencarian pelamar. Dan yang keenam ada memikat pelamar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan rekrutmen. Kita bahas yang kelebihannya dulu. Yang pertama, adanya hemat biaya dan waktu. Yang kedua, karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan employment engagement. Yang keempat, ada menjangkau lebih banyak dan lebih beragam calon kandidat. Dan yang kelima, ada inovasi dan kreativitas lebih mudah berkembang dengan figur individu baru. Kemudian kekurangannya adalah satu, jumlah calon kandidat terbatas, tidak banyak pilihan. Yang kedua, memiliki peluang terjadinya konflik of interest atau internal perusahaan. Yang ketiga, ada inovasi dan atau kreativitas lebih sulit berkembang. Yang keempat, ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada setiap tahap proses rekrutmen. Dan yang kelima ada lead time atau waktu pencarian akan lebih banyak. Kemudian kita membahas tentang alternatif terhadap rekrutmen. Salah satunya yaitu kerja lembur. Yang kedua ada pekerjaan yang tidak dikontrakkan. Yang ketiga ada karyawan temporer atau waktu tertentu. Dan yang keempat ada leasing karyawan. Kemudian pengertian penempatan karyawan. Menurut Hasibun, kemudian ada pengertian penempatan karyawan. Menurut Hasibun, penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon pekerja atau karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasi authority kepada seorang tersebut. Sedangkan menurut Sunyonto, penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Selanjutnya ada tujuan penempatan pegawai. Yang kita tahu ada dua, yaitu tujuan penempatan pegawai ini adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jawaban sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang menjadi produktif. Yang kedua, penempatan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerja pada posisi yang sesuai dengan kriteria, yaitu kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Selanjutnya, dimensi penempatan pegawai. 1. Prestasi akademis. 2. Pengalaman. 3. Kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, status perkawinan. Dan yang kelima, usia. Selanjutnya, indikator-indikator penempatan pegawai. 1. Prestasi akademis. Yang kedua, ada pengalaman. Yang ketiga, ada kesehatan fisik dan mental. Dan yang keempat, ada usia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penempatan karyawan. Ada dua yang kita tahu, yaitu satu, job specification atau spesifikasi pekerjaan. Yang kedua ada job description atau uraian pekerjaan. Pengertian job specification adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten, memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan berkualitas. Sedangkan pengertian job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan. Kemudian setelah kita mengetahui faktor-faktor, kita sekarang mengetahui dimensi pengukur penempatan tenaga kerja. Yang satu, ada promosi, yang kedua ada transfer, dan yang ketiga ada demosi. Pengertian dari promosi itu adalah jika seorang karyawan atau pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tanggung jawabnya lebih besar, tingkatan hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilan pun pasti akan lebih besar. Yang kedua ada transfer. Transfer ini dibentuk menjadi dua, yaitu
penempatan seseorang atau dengan tugas baru dengan tanggung jawab atau hierarki, jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status lamanya dan alih tempat. Yang ketiga ada demosi. Pengertian demosi adalah bahwa seseorang karena berbagai mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab, yaitu semakin kecil, dikaitkan dengan pengenaan sanksi yang dijalani. Kemudian kendala dalam penempatan karyawan. Yang satu ada tingkat validasi yang berbeda dan keterkaitan kerja yang berbeda. Yang kedua ada masing-masing metode mempunyai tingkat reliabilitas dan kekonsistenan angka bagi seorang pelamar dibandingkan waktu. Yang ketiga, orientasi nilai seperti efisien, kepentingan, keadilan ya dari sebuah organisasi juga mempengaruhi dalam pemilihan metode penempatan. Dan yang terakhir ada metode tersebut mempunyai tingkat yang bervariasi dari mulai tidak mahal hingga biaya yang sangat mahal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dari tutur kata maupun dari susunan slide PPT tidak memungkinkan, dan terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.